Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Tondi dalam pembelajaran ekonomi ya untuk kelas 10. Gimana, sudah berdoa belum? Silakan salah satu memimpin doa dulu. Ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Ya. Kali ini Pak Tondi akan memberikan materi masih dalam konsep dasar ilmu ekonomi dalam TP tujuan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Nah, sebenarnya pada minggu lalu sudah Pak Tondi sampaikan bahwa kebutuhan itu macamnya banyak, tergantung dari jenis, waktu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan dari manusia itu sejak kita lahir itu semuanya sudah punya kebutuhan. Ya, dari kecil hingga dewasa, misalnya kebutuhan buku pelajaran ya kalau anak sekolah, kemudian kebutuhan diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan itu manusia itu banyak berdasarkan tingkat intensitasnya. Itu pertama ada kebutuhan primer, itu kebutuhan pokok ya, primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan di atas setelah kebutuhan pokok, kemudian kebutuhan tersier setelah kebutuhan sekunder dipenuhi. Contohnya kalau kebutuhan primer ya makan, minum gitu ya, pakaian, kebutuhan sekunder ya televisi, kebutuhan mewah, tersier itu kebutuhannya kita punya motor ya, terus kebutuhan mobil dan sebagainya. Kebutuhan itu untuk melangsungkan hidup manusia. Kemudian berdasarkan pemenuhannya, kebutuhan dibedakan atas kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu yang sekarang harus dipenuhi. Contohnya kebutuhan kita harus sekolah. Kita harus sekolah, ini harus dipenuhi sekarang gitu. Kalau kebutuhan yang akan datang, contohnya kita menabung, asuransi, menabung di bank gitu. Nah, sekarang kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhannya. Kebutuhan itu ada kebutuhan jasmani dan alat pemenuhan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani apa ini? Gambarnya apa? Orang olahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Kalau untuk kebutuhan rohani, misalnya kalau umat Islam ya ke masjid gitu ya, pengajian. Kalau orang Kristiani ibadah di gereja. Kemudian kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Nah, itu ada kebutuhan individu, ada kebutuhan umum. Kebutuhan individu misalnya minum, makan ya, kebutuhan. Kalau kebutuhan untuk kelompok, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan individu gitu ya, yang makan, minum gitu ya. Terus kalau kebutuhan kelompok pembuatan jembatan, pembuatan jalan, pos kamling dan sebagainya. Kemudian berdasarkan cara memperoleh barang dapat dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non ekonomi. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada saya lanjutkan. Habis ini kita akan berdiskusi karena metode pembelajaran Pak Tondi nanti memakai PBL, problem based learning. Jadi memecahkan masalah. Nanti akan saya sampaikan masalah. Nanti kamu semua memecahkan masalah ya. Jadi ada pertanyaan? Oh, kalau tidak ada saya lanjutkan. Berdasarkan cara memperoleh barang dapat dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non ekonomi. Barang ekonomi contohnya apa ya? Barang yang kita memperolehnya itu harus membeli. Contohnya barang-barang apa? Kebutuhan sehari-hari. Itu kita barang membeli kan. Kalau non ekonomi, udara, air gitu ya, itu tidak membeli kita. Kemudian barang berdasarkan kepentingan, barang dibedakan menjadi barang inferior, barang esensial dan barang normal dan barang mewah.
barang inferior tadi contohnya barang-barang barang inferior, barang second gitu ya. Kemudian barang esensial itu sembako gitu ya. Nah, barang normal yang kita pakai sehari-hari. Kemudian barang mewah mobil. Simpel aja ya penjelasannya Pak Tondi. Barang kita lanjutkan, berdasarkan cara penggunaannya barang dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi apa? Yang kamu pegang itu loh, apa? Ya, HP. Kalau barang publik apa? Yuk. Barang publik apa? Sekolah, rumah sakit, taman bermain, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Berdasarkan hubungan pemakaian barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi itu barang yang untuk bisa digantikan oleh barang lain. Barang komplementer, barang untuk melengkapi, gitu ya. Contohnya substitusi apa? Mobil dan bensin, gitu ya, melengkapi. Komplementer bisa digantikan, gitu ya. Misalnya ballpoint bisa digantikan dengan pensil. Berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, barang dapat dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kalau contohnya barang mentah itu apa? Barang mentah itu contohnya kapas. Barang mentah itu kapas. Nah, barang setengah jadinya apa? Benang. Barang jadinya apa? Pakaian, gitu ya. Jadi harus paham. Kemudian berdasarkan bentuk dan sifat barang dapat dibedakan menjadi barang tetap dan barang bergerak. Barang tetap apa? Bangunan, gedung, ya, rumah kita itu barang-barang tetap. Kalau barang bergerak, barang yang bisa kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Contohnya lemari, kursi, meja dan sebagainya. Mobil. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke program kita ya selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Silahkan membagi kelompok menjadi 5 atau 6 siswa. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, ini demikian tadi PPT Canva Pak Tondi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.